Hi everyone, welcome back to another episode of Janda Bachanda. If you've been following this channel, then you know this is the channel dedicated for the welfare of widows and divorcees. All things related to mental health, personal development, single motherhood, and femalepreneurship, as well as financial independence. For today's episode, I have a very special friend of mine, Dewi Beck, and she's going to be telling us a perspective of what it was like for her to be raised by a single mom. This is of particular interest to me as a single mother to my children, and I wanted to know what it was like for her, what were the biggest struggles for her family, and what were the biggest blessings. I hope that you can learn something from her experience. And without further ado, I present to you Dewi Beck. Teman-teman semua, ini teman kita Dewi Beck. Lihat dong, ibu cantik ini. Kamu sekarang tinggalnya kok di Inggris? Gue kira tinggalnya di Berlin tadinya. Oh ya, karena tadinya kita di Potsdam di luar Berlin karena Graham lagi syuting The Matrix. Jadi Oh hanya sekejap, iya. hanya sekejap di sana beberapa bulan. Tapi base campnya di Inggris. Oh. Oke. Ntar dulu ya, untuk yang dengerin. Tadi emang disebut-sebut nama Matrix. Emang benar suaminya itu adalah special effects um, consultant atau gimana ngomongnya pokoknya orang yang mengerjakan special effects untuk film-film Hollywood dan karyanya yang terakhir ini untuk film Matrix. Jadi siapa tahu nanti Dewi Beck ketemu sama Keanu Reeves, kita doakan semuanya biar nanti kalau ada Amin. pas lagi premiernya Matrix mungkin siapa tahu bisa ketemu sama Mas Nunu ya. Aduh, Mas kita Nunu, semua di aduh. Mas Mas Karena Nunu karena dan udah pandemi gitu. sih, karena pandemi. Karena pandemi nggak bisa ketemu deh kita Mm-mm. jadinya. Oh pandeminya disalahkan ya, nggak bisa ketemu sama Keanu Reeves. Oh, betul. Jadi ketika syuting, Hah? mereka semuanya harus di ini kan, harus COVID free, harus di swab test Oh, semua. oke. Jadi hanya kru tertentu aja yang boleh deket-deket dia. Oh iya, karena insurance-nya mahal pasti kalau dia sakit kan atau Insurance-nya apa. mahal, I- betul, betul. Insurance-nya mahal. Yang kayak waktu itu apa namanya Tom Cruise sampai sewot katanya kalau orang nggak pakai masker di Mhm. di studio katanya. Sampai kalap dia. Ya udah semoga kita Betul. doakan kru kru filmnya suaminya Dewi, nama suaminya Graham, jadi kru studionya Graham sehat selalu ya, biar nanti aman ketemu sama Keanu Reeves. Ya enggak? Amin, thank you. Tania. Oke. Jadi Dewi ini Jadi Dewi ini diundang ke podcast Janda Bercanda. Dewi seperti yang tadi ceritakan, Dewi itu punya suami. Bukan janda, belum pernah jadi janda. Ini happily married dan punya anak satu. Tapi Dewi ini dulu dibesarkan oleh seorang single mom. Jadi pengen nih dapat perspektif kita yang untuk kita-kita yang single parents ya. Kayak apa sih gitu strugglesnya dari lensa seorang anak yang dibesarkan oleh single parent. Apa aja strugglesnya dan mungkin apa sih hikmahnya juga kalau seandainya emang ada hikmah daripada dibesarkan sama single parent tuh apa? Oke, I'll leave that back to you from wherever you wanna take that. Jadi ketika Tania mengajak untuk diwawancara, apa sih pengalaman kisahnya eh, apa growing up sama parent yang single mom. Jadi gue tuh lumayan harus Mm-mm. mikir kan, oke nih balik dengan umur yang 40 tahun sekarang untuk balik kemana nih ya, untuk mikir dari sejak kapan gitu ngalamin single parenting. Terus kalau dipikir-pikir sampai sekarang ibuku masih single parenting karena aku masih telepon dia nih. Wah, Mam nih mau diwawancara nih sama Tania di Janda Bercanda, bilang apa ya gitu kan pengalamannya gitu. Pengalaman kita Terus gitu apa kan kata? bareng-bareng. Hmm, Terus ya kalau kita lihat ya apa ya sebenarnya
kalau dilihat itu kita uh, privilege itu apa? Jadi kita punya banyak bantuan karena kayak kalau di bahasa Inggris kan katanya it takes a tribe to raise a child gitu. Butuh satu kampung gitu kan ya untuk membesarkan anak. Itu bener banget. Jadi Hmm. karena ibuku itu dia untuk mengambil keputusan, oke, ini harus bisa gitu kan. Dia punya anak 3 dan dia ya langsung aja gitu dia jalan, dia bikin perusahaan dan perusahaannya itu bukan hanya running pekerjaannya ibu gitu, perusahaannya itu running keluarga kita juga. Jadi staffnya dia semuanya tuh karena Hmm. kebaikan mereka semua um, serba bantuin ibu untuk membesarkan kita anak-anak yang masih SD, SMP, TK pun gitu. Itu salah satu yang sangat berkesan Hmm. ya. Dari sekretarisnya, dari office boy-nya, pasti mereka semua bantu gitu untuk membesarkan kita ketika kita dulu di Indonesia. Itu salah Hmm. satunya. Terus juga Sorry, ada ya, ya mau nanya tadi ya. Lu ya. ini orang tua lu bercerai atau bapak lu meninggal tuh gimana ceritanya? Gue nggak, mohon maaf, Oke, nggak tahu latar belakangnya. oke. Jadi latar belakangnya sebenarnya orang tua kita tuh menikah cukup lama ya, 25 tahun. Em, Cuma mereka banyak berpisahnya karena hubungan mereka pun tuh lumayan seismik gitu, kayak gempa gitu yang kayak datang bergejolak lah gitu dari awal mereka menikah. Cuman mereka mencoba gitu untuk mempertahankan, tapi ketika mereka benar-benar divorce, umur gue tuh Mm-mm. 15 tahun. 15 tahun. Hmm. Cuman di ya mungkin dari umur 5 tahun ya, itu mereka udah mulai pisah balik, pisah balik. Nah, dulu sempat tinggal di Australia, jadi gue lahir di Australia, terus ibu gue ambil keputusan, no, balik ke Indonesia. Terus dicoba lagi, dia balik ke Australia lagi, coba lagi, hubungannya ternyata nggak bisa juga, balik lagi ke Indonesia lagi, ke Jakarta. So, cuman ibu gue tuh dia tuh selalu punya um, pemikiran di kepalanya ya ketika waktu dia menikah. Ini yang dia bilang, oke, timeline-nya 10 tahun. Jadi 10 tahun ngurus anak, 10 tahun balik kerja, dan independen. Itu dengan dia menikah ataupun tidak menikah gitu. Tanpa dia mikirin, oke, relationship dia itu berjalan atau tidak, pokoknya 10 tahun itu targetnya dia. Jadi dalam waktu Hmm. 10 tahun itu akhirnya dia ambil keputusan, oke, that's it. Balik ke Jakarta dan dia buka perusahaan public relations dan dia jadi public relations consultant Oke. gitu. Hebat sekali. Apa tadinya memang sebelumnya bercerai? Apakah emang kerjaannya sebagai PR? Oh. Sebelum bercerai, jadi mereka ketemu itu dua-duanya backgroundnya dua-duanya wartawan. Dan Oke. ibu backgroundnya adalah dia gede di keluarga diplomat, jadi dia juga tertarik di uh, apa foreign affairs di ya mereka ketemu di lingkungan itulah, di lingkungan antara wartawan dan lain halnya itu. Kemudian ibu Hmm. dia udah mencoba sih, udah mengambil beberapa klien, dia akhirnya ngambil public relations ketika dia udah punya anak pas awal-awal pertama pisah sama bapak gitu. Tapi uh, sebenarnya bapakku itu juga backgroundnya dari itu sangat alami ya, dari wartawan biasanya emang masuk ke dunia public relations itu alami banget, transisinya begitu. Jadi bapak sebenarnya juga udah mulai masuk ke public relations juga. Jadi mereka berdua tandem tandem di rumah ya. Mereka Hmm. nyambung kalau omongannya tuh mengenai media, public relations, they have a really good relationship. Tapi ketika uh, omongannya atau hubungannya mengenai anak atau keluarga dan masa depan sebagai suatu keluarga, mereka tidak nyambung gitu. Hmm. Oke. Jadi dari lu anak yang urutan keberapa? Pertama, kedua, apa ketiga lo? Gue anak urutan kedua, dua dari tiga.
Kedua. Oke. Jadi antara lo sama jadi gini, waktu dari lo tuh mulai sadar bahwa ada perpisahan antara kedua orang tua lo tuh, lo kira-kira di umur berapa lo kayak ngeh gitu loh? Eh, Mungkin umur 5 sih sebenarnya. Umur 5 or maybe even earlier. Oh, Dari jadi dari memori awal pertama ya, from punya the memori, beginning loh. ya from beginning udah bisa ngelihat bahwa oh, ini kayaknya nggak ini gitu, nggak harmonis gitu. Jadi ya mungkin ya Wow, from ya age 5 you four were able four to four have that sense four that or five. something was a Yeah, 4 or 5. Yeah, okay, yeah. okay. Banyak yang suka orang ngomong gini soalnya Dew, "Oh, ya udahlah nggak apa-apa, kan anak juga kecil, mereka kadang-kadang nggak inget apa yang kejadian antara, ibu dan bapaknya," gitu loh. Bahwa mereka nggak inget apa yang kayak all the arguments and what not. Tapi menarik kalau dari komen lu itu artinya selalu ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang nggak ya nggak akur ya antara kedua orang tua lo. I'm sorry to hear Hmm. that. Yeah. Um, No, it's dan okay. agak mengerikan buat gue. It's an experience. Okay. It is, tapi agak Bahwa mengerikan buat early ya. gue yang sebagai seorang single. Karena kan gini, gue dengerinnya sebagai seorang orang tua tunggal yang juga banyak cekcok ya dengan mantan suami gue, Iya. bukan yang almarhum suami, tapi dengan Iya. mantan suami yang gue bercerai, dengan anak-anak gue yang kecil. Jadi kan itu ada satu Mhm. selalu kayak pemikiran, kira-kira mereka ngeh atau enggak gitu loh, konflik yang ada pada Iya. pernikahan itu, dan mereka inget apa enggak gitu loh. Dan itu kan selalu yang menjadi kayak boleh dibilang beban ya, bahwa takut ada trauma-trauma mendalam, apa dan trauma jangka panjang gitu loh. Gue nggak mengatakan itu Hmm. ceritanya untuk lu, Ya. tapi kalau seandainya ada sesuatu yang buat lu tuh Ya. kayaknya, oh I wish this was different in my family, itu gimana caranya untuk lu pribadi untuk bisa resolve that? Gimana caranya untuk lu pribadi bisa resolve apa yang lu merasa kayaknya ada kekurangan atau yang tidak menyenangkan buat lu gitu loh? Mungkin salah satu pengalaman yang bisa di-share ya, itu luar Mhm, biasanya ibu gue tuh dia nggak pernah ngejelek-jelekin bapak bapak kita gitu. Sama sekali nggak pernah ngejelek-jelekin. mmm, Jadi meskipun mereka berantem, mereka melewati hardships gitu ya, dia nggak pernah complain mhm, atau say anything bad about him gitu. Sedangkan my dad is very, wah, your mom is this, your mom is that. Lalala. Nah, the thing is kan kalau anak kecil itu, parents itu superheroes, right? Jadi kita di umur 5 misalnya, kita ngeliat orang tua kita kayak, wow, gitu. No matter what, mereka, bagaimanapun mereka ya, I don't know, buat gue tuh, it didn't really hit me in a way where it's like, okay, mom's a bad person or dad's a bad person gitu. Enggak, they're both mhm, superheroes, you know. Because you're always, kita selalu melihat ke orang tua kan. Kita selalu melihat mereka gitu. Kita mhm, mimik mereka dari gerak-gerik mereka, dari cara makan, dari apapun kan kita belajar kan dari mhm, mereka. Nah, satu hal tuh yaitu mhm, ibu nggak pernah ngejelek-jelekin bapak, never. Sedangkan bapak kita kebalikannya. Nah, kita kan di umur masih growing up gitu kan, yang kita kan sebenarnya nggak apa ya, kita nggak di posisi yang bisa mikir siapa yang lebih buruk atau apa. Kita selalu membutuhkan ibu dan bapak in a way, right? So jadi mhm, dengan ibuku tidak pernah menjelek-jelekin bapakku tuh kayak it was such an asset for me growing up, that she never said anything bad about him gitu. mhm, Jadi dia nggak ngasih judgment apapun. Jadi dia biarin kita ngalamin sendiri. Jadi ketika udah mulai dewasa baru yang kayak, oh, oh, oke, gitu. Jadi ternyata kayak gitu. Baru pas di umur dewasa baru yang kita reflect balik ke
masa-masa muda itu kita growing up, ya anak-anak itu kan di umur teenagers gitu, kita hormonal segala macam, teman-teman kita mendapat influence dari luar, di luar orang tua kan, jadi kita punya stres-stres yang lain dan segalanya itu. Tapi untuk parents itu, untuk orang tua, ya ketika tua dan kita bisa duduk dan kita baru mikir, oke, jadi siapa yang salah ya waktu itu? Siapa yang, untuk kita reflect lagi gitu, what happened in the past gitu. So she let me have that space to be non-judgmental in a way, which was a real gift amongst their separation. Nah, antara lu dan kakak dan adik pernah nggak ngomongin mengenai masalah ini? Persepsi mereka sama nggak seperti persepsi lu nih ngelihat kedua orang tua lu? Kan ibu lu juga nggak ngomongin jelek-jelek tentang bokap lu ke kakak dan adik. Buat mereka persepsinya sama apa enggak tuh? Enggak, persepsinya sangat beda. Karena I think maybe when I was like, so jadi gue lumayan early kan, ya umur 5 lah, umur 4-5 udah mulai sadar, wah ini kayaknya mereka ada, mereka berantem, terus kita ngeliat mereka berantem, dan kadang-kadang agak violent misalnya gitu kan, kita oke, ini nggak bener nih gitu kan. Jadi ketika gue SMP, gue ambil keputusan kan, kayak oke, ini mereka mulai shifting, they're breaking up. Dan gue nulis surat ke bokap kayak, look, kalau kalian emang gak nyambung, kenapa sih tetap sama-sama, sedangkan kalian selalu berantem kalau ketemu, dan suasananya gak enak gitu. Jadi dari guenya ada action ke dianya, tapi untuk guenya sendiri di situ gue sadar yang kayak, oke, gue bisa ngambil keputusan nih, either gue belajar either gue terima keadaan dan gue ambil, when you're growing up you're looking for role models, right? You're looking for other people to influence you. Nah di situ gue ketika SMP itu gue yang kayak, oke, kalau misalnya orang tua gue berantem terus, kalau gue hangout sama temen gue ambil aja value yang bagus dari orang tua temen gue yang harmonis misalnya gitu. Nah kalau misalnya kakak sama adik gue, mereka nggak segampang itu. Mereka nggak terima segampang itu sih. Jadi persepsinya beda untuk orang tua. Yeah. Thank you for sharing that. So jadinya itu membuktikan juga bahwa dalam satu keluarga sekalipun, antara 3 bersaudara, pengalamannya aja udah bisa beda dari dalam satu keluarga, ya. Ini the same family kan, maksudnya jadi mestinya sih kalau kita mendengarkannya, jadi boleh diingat juga apa yang beneficial untuk Dewi adalah, pertama, kalau ada pasangan yang udah berpisah, jangan saling jelek-menjelekan, karena itu jadi kayak memberikan ketenangan ya buat lu ya. Karena kalau seandainya lu juga dengerin terusan ada yang ngoceh untuk kata-kata yang cuman jelek aja, yang negatif aja, lu juga jadi merasa semakin kayak nggak santai gitu loh. Lu juga udah jenuh dengerinnya gitu loh. Dan sedih kan, maksudnya kok saling menjelekkan di antara kedua orang tua sendiri gitu. Dengernya aja udah nggak enak. Mungkin itu yang memberikan kenyamanan itu. Gua rasa sih sebetulnya satu nilai yang bisa dipelajarin sama banyak orang yang sekarang sedang bercerai ataupun bahkan juga orang yang I would say yang sudah janda yang ditinggal sama almarhum ya. Jadi memang kalau orang yang umumnya kalau ditinggal sama janda sama almarhum prematurely deceased ya gitu, umumnya nggak menceritakan yang jelek-jelek, malahan ceritanya malah yang lebih bagus-bagus aja kadang-kadang. Yang bagus-bagus semua yang diingat-ingat mengenai almarhum suami kan, atau maksudnya ke anak ya, almarhum ayahnya diingatkan hanya yang bagus-bagus aja, memang karena biar mengenang memori orang tua dengan sebaik-baik mungkin. Jadi mungkin sebetulnya nggak banyak beda dengan orang yang bercerai, mestinya ya kalau orang yang bercerai mungkin tidak perlu hanya harus selalu diangkat, tapi nggak perlu menjelek-jelekan setidaknya. Itu, wow, I think that's been
already udah a big learning, I think. Karena kalau gue ketemu sama lo ya, dengan dari gaya lu ngobrol, dari cara lu em, yang membawa diri ya, kita bisa bisa merasakan sense bahwa lu tuh orang yang stable gitu loh, bukan orang yang labil gitu. Bahwa lu orang yang santai gitu loh sebetulnya. Dan jadi ini memberikan jawaban juga bahwa lu di naungan keluarga lu itu penuh dengan kasih sayang dan enak jadinya buat lu juga menempatkan diri lu nggak kayak rasanya nggak gaduh, nggak rasa nggak strange gitu. Tadi lu juga waktu kita sempat ngobrol sebelum kita interview bahwa lu juga bilang lu sangat bersyukur lu punya nenek yang sangat mengurus lu dan kakak dan Iya. adik. Bisa ceritakan sedikit mengenai itu? Jadi ketika ibu gue balik ke Indonesia, bawa kita semua, kita tinggal di rumah oma. Hmm. Dan actually selama bertahun-tahun banyak bolak-baliknya tuh, mereka berantem, balik ke rumah oma lagi. Mereka, jadi oma tuh selalu jadi base camp. Dan kebetulan oma itu suaminya meninggal ketika dia umur berapa ya, 55 tahun. Jadi oma single mom. So dia ada waktu untuk ngurus kita. Jadi untuk dapat rutinitas kita dapat semuanya dari oma kita, karena ibu kan sibuk kerja, dia sibuk banget lah. Jadi dari breakfast, sekolah, apa segala macam itu semuanya dari oma sih. Yang Oke. fill in the gaps. Mama Fill in the sibuk gaps. banget ya. Oma sibuk Oke. banget. Enggak, mamanya Dewi yang sibuk banget karena lagi membangun perusahaan Iya, juga kan. Perusahaan benar banget. PR itu kan kayak kerjaan kadang-kadang kerjaan 1 kali 24 jam ya, karena kan untuk Oh klien bisa yes, ya. butuh waktu kapan aja untuk merespon sesuatu. Iya. Dan ya itu yang juga membanggakan juga ya mengenai mamanya Dewi ya, karena artinya dia itu tangguh sekali dan dia itu berani untuk membuat keputusan, oke, berani cerai, berani balik ke Indonesia, berani untuk bisa buka usaha sendiri, berani cari uang sendiri. Jadi itu banyak keputusan yang dia berani kerjakan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk Iya. juga untuk anak-anak gitu loh. So I think that's about as good of scenario as that can be, karena kan cerainya juga itu dipertahankan lama, artinya kalau dari umur 5 sampai umur 15 tahun, 10 tahun itu bahwa nyokap lu itu dan bokap lu ya mempertahankan, perjuangkan untuk pernikahan itu supaya nggak sampai akhirnya mereka berpisah pada akhirnya. Artinya kan kalian itu masih Jadi gimana? Jadi oke, mereka 25 tahun menikah bareng, tapi Hmm. mereka selama 25 tahun itu lebih banyak pisahnya. Jadi bapak kita tuh nggak ada di Hmm. situ. Dia kerja di negara lain atau dia nggak ada lah di situ. Tapi statusnya mereka menikah 25 tahun. Ya, tapi dari 25 tahun itu lu jadi 10 tahun yang terakhirnya lah basically lu baru jadi mereka menikah lama baru punya anak belakangan gitu kan maksudnya. Jadi mereka menikah, mereka punya anak, tapi dari gue umur 45 lah gitu. Hmm. Bokap udah tinggal di negara lain, jadi nggak pernah mereka jarang tinggal satu negara, so he was never really there Hmm. basically. Yeah. Oh So ya. Walau banyak orang yang married couple sekarang pengen sih ekspor suami karena ya, suaminya long pengen distance diekspor banyak yang seru juga ya.
Iya, Apalagi abis karantina COVID ya, agak kelamaan di rumah, suami banyak yang pengen diekspor sama istri-istri karena udah nyebelin bukan iya, main. Bukan karena ada percekcokan, cuma karena udah nyebelin di karantina terlalu lama sama suami, banyak suami yang mau diekspor memang. aduh. Itu bisa jadi topik Begitu, satu lagi oke. tuh, janda bercanda satu lagi. Heeh, iya benar, suami yang wah yang sudah patut diekspor. Aduh, ya udah kayak gitulah, ada yang kayak begitu. Aduh. Eee, tapi so how's your relationship with your father today? I have a good relationship with my father today. So ya itu the difference, bedanya gue sama the boys karena gue anak perempuan satu-satunya ya di antara tiga itu. Um, Mhm, Ketika mereka divorce atau even before they got divorced, gue selalu punya pikiran, oke, bagaimanapun juga gue orang tua itu atau keluarga itu penting gitu. Jadi meskipun mereka misalnya bokap dia orangnya nggak gampang gitu ya, tapi gue enjoy waktu ketika gue berada sama dia atau gue punya conversation sama dia. And also, yeah, forgiveness is a key word, I guess, when you come from a family of divorced parents. um, mmm, punya jiwa pemaaf gitu, karena kita kan juga nggak tahu apa yang mereka mhm, alamin ketika ketika gue punya anak sendiri, gue punya keluarga sendiri, gue baru yang wow, oke, gitu kan. dan um, mhm mhm. dan ketika kita makin tua, orang tua kita kan gimana ya, kita makin deket lah sama mereka. I don't know if you experience this as well. You feel it with your mom. You feel as if you get closer to them, and also you feel their struggle as you get older. So I have a good relationship. I would say I have a Yeah. good relationship with my mom and dad. Oh, that's wonderful. I'm happy to hear that. Ya memang artinya nggak ada konflik ke orang tua ya, maksudnya ini konflik di antara mereka aja gitu. Jadi, dan juga malah kayaknya, eee, malah lega gitu ya pas mungkin pas berakhir, ya akhirnya ada definitiveness bahwa akhirnya bercerai gitu mungkin. Um, would that be Yep, dan correct of me balik to ke, assume that? I think it goes back to, my mom nggak pernah ngejelek-jelekin my dad. So Mmm, I think that's one of the iya. things. So she kind of gave me that space too. Um, and also, yeah, like she said, nanti kamu kalau ngobrol sama Tania, bilang ke dia ya, apa, jadi single parent itu buat mami, yang bikin mami survive tuh sense of humor, kata dia gitu. And being able to laugh at yourself. So, Oke. so those were the things from my mother. Nah, Yeah. itulah. So, apa tadi katanya tante? Kata tante bilangnya apa aja? Jadi bisa sense of humor, Punya terus? sense of humor and being able to Aha. laugh at yourself. Being able to laugh at 2 yourself hal when you ya? make mistakes. Yeah. Aha. Jadi 2 hal ya, And sense of humor dua dan hal. bisa menertawakan diri sendiri. Oke. Yeah. Nah, Yeah. jangan lupa Don't be bilang hard on sama tante, yourself. ini nama programnya jangan lupa bilang sama tante tuh, nama programnya Janda Bercanda, harus berat di bercandanya memang. Harus, iya Udah bener betul. tante. Ya, Iya, so banyak ya bercanda. itu ternyata tools dari dia tuh. Jadi menghadapi my dad, I got the tools from my mom. To Hmm. be free. Yeah. Jadi banyak ya dari tante ini, dari mamanya Dewi ya, ilmu. Pertama jangan nyinyir, mulut jangan nyinyir mengenai mantan suami, karena itu juga bapaknya anak-anak, itu penting. Lihat contohnya Dewi kan, jadinya manis gedenya. Tuh, terusnya kedua, banyak menertawakan diri sendiri. Boleh tuh, nggak apa-apa, bukannya kita mengecilkan diri, tapi kita sebagai dengan bercanda bisa memaafkan diri kita sendiri dan jadi lebih gampang kita ke depannya moving on. That's nice. Yeah, That's really that's nice. nice. Yeah. Pertanyaan lanjutan nih. Nyokap lo pernah nggak setelah dia bercerai itu
pacaran lagi atau berpikir untuk menikah lagi? Pacaran lagi kayaknya iya sih. Masalah seriusnya apa enggak tahu deh. Hah. Tapi untuk menikah lagi, Oh gitu enggak. ya. Dia nggak pernah kepikiran. So far ya. Sampai kita jodoh-jodohin Oke, juga one and done ya. one and one. Nyokap lu one and done. Udah One and done ya. enough, enough. One and done. One and done. Ya, once is enough. Once is enough. Oke, paham tante. Roger that. Oh, tapi lucu deh. Jadinya lu sama kakak adek lu pernah mau jodohin nyokap sama orang gitu. Baru-baru ini tuh gimana? Kalau baru-baru ini sih forget it ya. Dia udah males banget. Lagi lebih senang nonton Netflix kayaknya. Tapi dia sebelumnya kita pernah mau jodohin dia. Kita pernah mau jodohin dia sebelumnya. Kayak misalnya gue pernah jodohin dia sama bokapnya temen gitu yang istrinya meninggal. Terus kita ajak mereka dinner bareng gitu. Oke nih, dia kayaknya calon yang lumayan lah, kita anak-anak yang kayak, he's a nice guy, good businessman, lalala, segala macam. Kita duduk, kita dinner, dia nanya, do you have any dogs? Terus dia bilang, oh no, saya nggak suka anjing. Oke, coret. Wah, dia nggak suka anjing, mami nggak bisa sama dia. Jadi dia punya checklistnya terlalu berat. Tapi okay, you know what? I kind of agree with your mom though. Karena kalau seandainya if she loves animals and she likes dogs, kenapa enggak? That means there's already something that's not even politics, that's not even religion, that's not even money, that's not even anything. She just loves dogs and she wants somebody who appreciates dogs. And I think she made the right call there. I think, yeah. I mean, I think that's a fundamental thing. Itu nggak terlalu berat kali. She goes on dates. Yeah. That's so cute. I like hearing that. Soalnya apalagi, and it's even cuter the fact that you try to set her up with a duda also. Karena di Janda Bercanda ada pepatah deh, di mana ada janda ada duda. Oh, okay. So it's never too late. Di mana ada janda ada duda. Masih bisa kita jodohin Never lagi. too late. Tapi kalau dia lagi nyaman untuk nonton Netflix ya udah jangan diganggu gugat ya. Mungkin lebih tenang untuk semua orang karena emang Netflix lebih menghibur. Mungkin there's a movie about dogs on Netflix jadi lebih gampang. Low maintenance. Low maintenance. Less laundry to wash. Low maintenance. Okay. But it sounds like so emang banyak hal ya, kadang-kadang pertimbangan untuk orang tuh sampai bercerai tuh banyak pertimbangannya. Tapi kalau gue ngelihat dari hasilnya untuk ke elunya sih, I think your parents made the correct decision karena you turned out more than fine. You turned out perfect, I think. You're an amazing person, so I think there's no, I mean, I obviously sebagai anak lu atau pada saat lu growing up, some things there were hardship yang I can truly sympathize with as a mom. And tapi I hope yang mendengarkan bisa ada memetik pelajaran dari ini dan juga bisa ada rasa ketenangan ya, nggak usah terlalu khawatir juga ke depannya bahwa kita bisa kok membesarkan anak dengan baik. Dan kalau yang tadi gue juga dengar betapa pentingnya network untuk support system dari nenek sampai sekretaris kantor sampai office boy, semua orang-orang ini yang mendukung kita membesarkan keluarga. Jadi sebanyak mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan. Sampai office boy-nya disebut loh, manis banget gak sih? Siapa sih office boy nyokap lo inget namanya gak siapa? Mas Windy.
Masih kok, Mas Windy masih bantuin nyokap Shout sih, out to masih Mas standby. Windy. His shout out to Mas Wah, Windy. sampai sekarang. Yeah. Shout out to Mas Windy. Oke, So, nyokap boleh yeah. bercerai, tapi Mas Windy nggak boleh pensiun. Itu dia kuncinya, ya. Kalau Mas Windy-nya pensiun, itu baru tegang loh, baru tegang. No, I was gonna say, also, being a mother now, terus tinggal di Inggris yang nggak banyak, nggak ada keluarga lah di sini gitu ya, kita merantau. Hmm. Tapi imagining my mother, being a single mom with 3 kids in Indonesia, working, kerja gitu di Indonesia kan, it's a man's world. Um, tapi juga untuk dia Mm-mm. bisa terima bantuan dari orang lain. Nah, itu dia tuh. Untuk dia bisa terima bantuan dari orang lain tuh untuk raise her kids itu juga skill kan. Karena some people juga nggak selalu bisa terima kindness atau bantuan dari orang lain, the whole tribe to help you out gitu. So, mom did pretty well, I think. That sent shivers down my spine because actually, when I was still married, and people who were so afraid of wanting to help me because they knew I was in trouble. They knew I needed help, but they didn't know how to help me. And that's in part karena gue juga nggak membuka channel untuk orang memberikan bantuan ke gue. Jadi itu Yeah. point yang lu mention itu penting banget sebetulnya. Penting banget. Memang kita juga harus bisa membuka diri untuk supaya orang ya mau nolongin lu juga susah kalau ditolongin, kalau lu nya juga nggak mau terima gitu loh. Jadinya itu poin penting banget sih. Jangan terlalu It's kita okay. Yeah. eh Okay. mm-mm. Ada difference between being private dan dengan menolak ditolong orang. Ya, bukannya kita tuh jadinya harus Yeah. selalu gembar-gembor atau bagaimana, enggak. Ada perbedaannya antara being private dan bisa ditolongin orang. Kadang-kadang suka nggak mau dengerin orang ngomong, suka nggak mau ditolongin, juga itu kadang-kadang bisa jadi sifat yang ya sifat buruk yang mencelakakan diri ya akhirnya ya. Jadi itu another good point yang lu bring up. I think we've covered so many things here, Deo. I think kalau yang udah Okay. benar Okay. mendengarkan, I know. I think this is a lot of very soulful insights ya. Karena lu udah ngejalanin ini, lu udah ngalamin dari hidup lu sendiri. Jadinya udah dengerin lah Dewi itu ngomong. Udah tahu dia. Kalian udah bisa nih fast forward untuk single moms out there yang dengerin. Ini fast forward ke depan begini. Jadi kalian sudah tahu ya hasilnya. Aman. Aman guys, don't worry about it. Tapi harus bisa ditolongin. Aman. Harus Nanti tolongin. harus ditolongin. Semoga Yes. COVID mereda supaya Dewi bisa cepat pulang ke Jakarta. Okay? Thank you and take care. Thank you. Take care. Bye. Hey, have you subscribed yet? If you haven't, please do. Don't forget to hit the notification bell and share it with the ones you love. All right. See you in the next episode.